Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, jemaah pengajian Kops Balik Muhammadiyah baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur karena Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang terpilih, jadikan kita sebagai orang-orang yang peduli, jadikan kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa kita sebagaimana yang disampaikan Pak Sarwiji, dimanapun tempatnya kita membutuhkan ilmu. Pada perkara apapun kita membutuhkan ilmu. Untuk menanggapi fenomena apapun kita juga membutuhkan ilmu. Tentu dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemudian kita gunakan untuk mencari ilmu, digunakan untuk menggait ilmu, kita gunakan untuk memanfaatkan ilmu, tentu akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin senang lagi dengan memberikan nikmatnya kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan niat kita yang tulus, kita belajar, kita mengaji, Allah jadikan nikmat kita semakin bertambah lagi. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada alim ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa Allah rahmati, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang sudah jauh masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih berusaha untuk istiqomah. Jadi saya sampaikan berusaha untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat imannya tinggi wajar karena hidup di masa Nabi. Tabi'in imannya tinggi wajar hidup di masa para sahabat. Tabi'in jelas ketiga generasi itu telah dinas kebaikan mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipastikan dari sananya. Tetapi kita yang jauh dari masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih berusaha untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti ajaran Islam semampu kita, setahu kita. Maka itu suatu nilai positif. Padahal belum pernah melihat Nabi, mimpi mawon dereng pernah, bahkan sholawat wae kadang males-males gitu. Tapi ya ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, kita masih berada di tempat ini, kita ngaji bersama-sama, ya harapannya kita bisa paling tidak mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kalau kita tidak bisa mengikuti klub seperti Nabi, para sahabat, tabi'in, kita berusaha untuk mengikuti mereka. Maka berusaha mengikuti saja itu sudah dinilai suatu nilai yang positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau termasuk salah seorang ulama yang ngefans berat dengan Imam Bukhari. Ibnu Hajar niku nulis salah satu kitab hadis hadis-hadis ingkang temanipun babagan masalah fikih.
Kemudian setelah bab fikih selesai, beliau lanjutkan dengan Kitabul Jami', kitab yang merangkum banyak bab. Lah, hadis yang terakhir beliau tuliskan dalam kitab beliau yang kita kenal dengan kitab Bulughul Maram itu disamakan dengan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari pada jilid terakhir, hadis nomor terakhir. Ketika Ibnu Hajar menjelaskan maksud menulis hadis itu sama dengan Imam Bukhari, harapannya Ibnu Hajar ketika nanti Allah bangkitkan Ibnu Hajar, ketika nanti Allah bangkitkan Imam Bukhari, Allah tempatkan beliau berdua pada tempat yang sama. Nah, sampai mengikuti bahkan dalam kepenulisan hadis. Nah, mila menawi kita pengen hidup nanti di akhirat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam sendi-sendi kehidupan yang kita laksanakan, kita usahakan semuanya ittiba Rasul. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, siapa yang ingin mendapatkan nikmat tertinggi dunia, falyamal amalan sholihan. Yang pertama, hendaklah beramal, melakukan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengikuti dalam kehidupan kita. Kita sholat, kita berusaha sholat sebagaimana Nabi sholat. Kita bermuamalah, niat kita sama. Oh, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah seperti ini. Kita menjauhi riba, kita ikut Nabi. Kita menjauhi LGBT, kita menjauhi liwat, kita menjauhi sihab, kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan apapun, kita meninggalkan sesuatu, niat kita karena ittiba Nabi, ittiba sunnah, maka niat itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau kita meninggalkan suatu perbuatan yang Allah larang, tetapi tidak ada niat untuk ittiba, tidak ada niat untuk taat kepada Allah, maka yang kita lakukan sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya niat itu sampai al-farqu bainan niyah wal adah. Perbedaan al-farqu bainal ibadah wal adah. Perbedaan antara ibadah dengan adat kebiasaan, yakni niyah, yaitu niat. Atau kalau kita terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita, banyak sekali yang bisa kita ambil pahala dari hal-hal yang kita remehkan. Misal ini kita masuk dalam bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah niku termasuk bulan-bulan yang sibuk. Mboten mung sibuk ngamal ini, ya sibuk jagongi. Sibuk jagong rono rene, infak kesana kemari. Nek niat kita naming bersosialisasi, terus balikin duit sing gak ben tau di disumbangke, sing tau ditampa dibalikin, itu nggak ada niat, nggak ada pahalanya sama sekali. Hanya kita bermujamalah, kita berinteraksi, bersosialisasi antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi nek kita dalam misalkan nyumbang, bismillah kula nyumbang selain patute piye niki niat sedekah, bisa jadi itu akan berpahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila nek nyumbang sing kathah niku ampun ngersulung ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas Al-Kabiratus Sabi'ah Asyar, dosa besar yang nomor 17 dari kitab Al-Kabair Ad-Dahabi yang ditulis oleh Syamsuddin Ad-Dahabi. Jadi sengaja saya membahas dalam kitab ini tidak urut karena menyesuaikan dengan apa yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar kita. Bahkan kemarin ada suatu berita besar bahwa di bulan Agustus atau September akan ada konferensi pro LGBT se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara tahun-tahun sebelumnya pernah dilaksanakan di Thailand, dilaksanakan di beberapa negara.
tapi tahun ini akan dilaksanakan di Indonesia, di Jakarta, ibu kota negara saat ini. Nah, maka ketika Indonesia nanti berhasil meng-ACC mengadakan acara itu, maka hari-hari berikutnya untuk masuknya kaum LGBT itu akan semakin mudah lagi. Nah, pemerintah misal bapak-bapak, ibu-ibu ingkang gadah Facebook, ingkang gadah media sosial, coba sekali-kali panjenengan buka cari LGBT Sukoharjo. Kok menawi sing nembe buka Facebook saged njajal. Ada nggak grup itu? Nek ada, pengikutnya berapa? Nek misal Sukoharjo belum ada, coba lihat LGBT Jawa Tengah. Lihat orangnya berapa, lihat isinya seperti apa. Kalau masih belum ketemu, coba lihat LGBT Indonesia, isinya seperti apa. Kulo nggih dereng pernah goleki, tapi ada orang yang pernah mencari kemudian menyampaikan apa yang beliau temukan dari media-media sosial itu. Ternyata di beberapa kota itu grup-grupnya sudah berisi bahkan ribuan orang. Nah, bahkan berita terakhir ini 1 bulan yang lalu sebelum saya mau menyampaikan ini, tapi karena ada halangan. Nah, itu di Wonogiri juga ada berita tentang LGBT. Wonogiri, nami ngetan sidik Manyarang itu sama dengan Wonogiri, koncerak niku. Nah, niku ya masuk dalam berita. Pertanyaannya, apakah di Sukoharjo ini tidak ada? Enten apa mboten? Saya yakin ada. Tapi barangkali hanya menunggu bom waktu kapan LGBT ini bisa terungkap, bisa muncul, bisa kelihatan wujudnya, eksistensinya di Sukoharjo ini. Maka salah satu caranya adalah bagaimana kita membentengi generasi anak-anak kita lah. Untuk LGBT ini bapak-bapak, ibu-ibu, kebanyakan yang diserang itu adalah anak-anak yang sedang berada pada usia balik. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan seksualitasnya meningkat, nafsunya munggah, tapi tidak ada pelampiasan, kan ada. Lah kemudian karena tidak ada pelampiasan, ketika pelampiasan itu diberikan kepada lawan jenis, maka dampaknya akan kelihatan. Misalkan ada kehamilan, atau ada perbedaan fisik, atau ada yang lain, kelihatan, ketok. Tapi kalau dilampiaskan kepada sesama jenis, kita mau nggak kelihatan. Seorang laki-laki, maaf, yang berhubungan dengan sesama laki-laki, maka itu tidak akan ada bedanya antara yang laki-laki yang gaya pernah melakukan dengan yang belum, itu nggak ada bedanya. Maka yang diincar oleh kaum pro ini adalah orang-orang yang sedang dalam usia balik. Nah, maka anak-anak kita yang sekarang megang HP ya, niku kedahe kita luwih pinter timbang anak itu. Nek misal bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya diparingi HP, kok disandi. Nah, dikei HP, mbedino dolanan HP kok disandi. HP-ne disilih, bengok-bengok, nesu-nesu. Kemudian dikek wis dikek jek ditunggoni. Itu mungkin menjadi sebuah tanda tanya. Misal panjenengan bingung iki piye wong anakku luwih pinter, biasanya ngoten niku. Cah cilik sakniki niku lebih pintar daripada orang tuanya. Buka video, buka YouTube niku kadang orang tuanya nggak tahu anaknya lebih pintar. Ngunci aplikasi, orang tuanya nggak tahu anaknya lebih pintar. Sandi wifi disandi, anaknya bisa bobo. Nah, kemudian dalam kitab ini nanti akan dijelaskan beberapa hal tentang liwat, dan memiliki terkhusus namanya disebut liwat. Tetapi liwat itu nanti akan menyangkut juga tentang L niku lesbi, perempuan dengan perempuan, J niku gay, laki-laki dengan laki-laki, B niku biseksual, B niku kan dua, B dua niku lanang mau perempuan
Transgender itu laki-laki yang berubah kelaminnya atau perempuan yang merubah kelaminnya. Bagaimana Islam memandang tentang masalah ini, dan terkhusus dalam bab ini nanti mungkin akan banyak menyinggung tentang LGBT tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di pemimpin-pemimpin kita, mohon maaf, ini kalau kita lihat dari kalangan santri itu pokoknya gitu. Banyak lulusan pondok yang jadi pejabat DPR, nopo jadi menteri, nopo jadi nopo yang ahli agama, yang terpandang punya ilmu, atau terkadang punya satu julukan khusus, Gus atau kiai atau siapalah. Itu kan ada beberapa orang-orang yang ahli dalam masalah agama menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Tetapi ternyata untuk masalah-masalah keislaman yang seperti ini, ternyata kita merasa orangnya beda nih. Terus kita dadi sing apik karo dadi sing ora ya padha wae. Meskipun kalau yang jadi itu yang jelek, akibatnya akan semakin lebih besar lagi. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di kita saat ini itu hukum yang mungkin sudah jauh dengan apa yang dulu diterapkan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat. Contoh dalam masalah menghukum masalah liwat. Nah, dalam hal liwat atau dalam masalah gaib, ketika masa sahabat, jadi suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian ada seorang gubernur, nek mboten gantung niku Khalid bin Walid. Niku menemukan seorang laki-laki yang menikah dengan sesama jenisnya. Nah, menikah dalam artian di sini berhubungan dengan sesama jenisnya. Kemudian dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu tidak bisa langsung menyampaikan hukuman untuk orang itu tadi. Maka dipanggillah Ali. Ali kemari. Kemudian ditanya Ali, iki enek wong kaya ngene hukumannya apa? Ali mencari-cari, akhirnya hukuman yang diberikan kepada orang itu adalah dibakar hidup-hidup. Maka orang itu dibakar, masalah selesai. Nah, kemudian berganti zaman. Ketika berada pada masa para tabi'in, ketika menghukum orang yang terkena virus atau pernah melakukan liwat atau sihak, ini mengalami penurunan cara menghukum. Ketika masa tabi'in, kalau ada orang yang ketemu melakukan perbuatan liwat, maka dihukum dengan cara dibunuh. Caranya terserah, mau dipenggal silahkan, mau dilempari batu silahkan, mau dirajam silahkan. Intinya dibunuh, mati gak wis rampung kan. Nah, ini masih mending, masih bisa meredam kasus. Nah, kemudian semakin kesini lagi pada masa tabi'ut tabi'in, maka hukumannya diperingan lagi. Dari yang awalnya itu dibunuh dengan cara apapun, akhirnya dengan cara dicambuk. Disamakan dengan orang yang berbuat zina, nek dereng nikah niku dicambuk ping 100 kali. Dicambuk 100 kali seperti orang berbuat zina. Nah, semakin kesini lagi, nah, ketika itu masih umat Islam yang memegang kepemimpinan, apa hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan liwat? Hukumannya adalah dengan ditakzir. Nah, ditakzir itu terserah pemimpin, mau diasingkan ya boleh, mau dipenjara ya silahkan, mau dipermalukan juga silahkan. Berarti mengalami penurunan dari yang pertama ditetapkan oleh para sahabat. Dalam kemudian zamannya awal di saat ini, kan ketua PGM sekarang, sini Pak Tafsir. Pak Tafsir itu ternyata beliau dalam mendakwah, dalam berdakwah itu juga berdakwah kepada orang-orang marginal ngeten iki.
orang-orang yang terkena LGBT, orang-orang yang seperti dakwahnya Gus Miftah. Dakwahnya itu neng klub malam, dakwahnya itu tentang lokalisasi, dakwahnya itu tentang kafe-kafe. Nah, ini di tempat-tempat seperti itu Bapak Ketua PWM mengatakan walaupun kita termasuk orang yang melakukan LGBT, melakukan liwat, melakukan sihab, gay atau biseksual atau yang lain sebagainya, semua masih bisa masuk surga. Nah, semua masih bisa masuk surga. Menyesatkan Allah, sekilas menyesatkan, tetapi beliau mengimbangi, menyampaikan orang-orang yang bermaksiat itu masih bisa masuk surga. Ini kan aslinya leres. Beliau menyampaikan untuk membesarkan hati orang-orang yang pernah melakukannya, agar dia terketuk, oh ya Islam itu mudah, tobat itu mudah, Allah Maha menerima tobat. Sing penting gelem tobat, sing penting gelem moro, nanti surga akan mengikuti kalau mau tobat. Nah, tapi itu beliau seperti itu. Bapak tafsir dalam berdakwah kepada orang-orang yang pernah terkena kasus demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada apa yang dituliskan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair. Qad qasallahu alaina qissata qaumi Lut. Allah telah mengkisahkan kepada kita kisahnya kaum Lut fi ghairi maudi'in min kitabil aziz, lebih daripada satu tempat yang Allah tuliskan dalam kitab Al-Quran tentang kisahnya Nabi Lut dengan kaumnya. Oke, saat ini pun nanti kita bahas, kita cerita riyen sekedik tentang kisahipun Nabi Lut dan juga kaumnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Lut niku tesih sederek kali Nabi sinten? Nabi Lut niku tesih sederek kali Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim niku gadah bapak namine Azar. Nah, Pak Azar niki gadah anak selain Nabi Ibrahim, punya anak namanya Harun. Senes Harun Pak, Harun. Nah, Harun ini punya anak namanya Lut. Maka Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut niku apa nih? Pak Dene napa liir ten. Iya. Nabi Lut niku ponakane Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, awal mula beliau berdakwah dengan Nabi Ibrahim niku di Babilonia, di tempat Nabi Ibrahim berdakwah pada awalnya. Berdakwah, tapi kan mendapatkan cobaan dari kaumnya sehingga Nabi Ibrahim harus dibakar. Nah, setelah Nabi Ibrahim dibakar, dan ternyata Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, jadilah selamat untuk Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Terus Nabi Lut niki dikem Nabi Ibrahim, saiki kowe dakwah nang kota Sadum atau kota Sodom. Kamu berdakwah ke kota Sodom. Dia berdakwah ke kota Sodom, ternyata di sana menemui kaum yang banyak berbuat kemaksiatan. Banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Sadum. Nah, yang terkenal niku kaum Sadum melakukan dosa yang pertama dilakukan oleh umat manusia. Tapi kaum Sadum itu biasa melakukan beberapa aktivitas dosa yang lain. Misalkan ngelongi timbangan, itu pun biasa. Terus syirik, itu pun biasa. Membegal, merampok, itu juga biasa. Kemudian memamerkan aurat, menurunkan sarung-sarung mereka, itu juga merupakan hal yang biasa di kalangan orang-orang Sadum. Maka Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Nabi Ibrahim, diminta oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan orang-orang Sadum. Nah, ketika sampai di sana,
Nabi Lut alaihi salam memfokuskan dakwahnya untuk membenahi tentang liwat ini, tentang kecenderungan mereka untuk menyukai sesama jenis. Nah, sing lanang ya senengi karo sing lanang, sing wedok senengi kali sing wedok. Tetapi Bapak Ibu mungkin ngeten. Jadi ada perbedaan dalam masalah hukuman tentang liwat dengan sihab. Jadi kalau liwat itu kan laki-laki dengan laki-laki. Ini buat caranya piye? Pokoknya laki-laki dengan laki-laki. Kalau sihab itu perempuan dengan perempuan. Nah, mana yang nanti berhak untuk dihukum sampai dibunuh, yang berhak dihukum untuk sampai dirajam, itu adalah seperti ketika membunuh orang yang berbuat zina. Orang yang berbuat zina ditetapkan dia berbuat zina ketika ember masuk dalam sumur. Maka dalam masalah liwat itu dalam masalah liwat nek ember masuk dalam sumur itu juga sudah termasuk liwat yang harus dibunuh sesuai jarimatul Islam atau jinayatul Islam. Tapi kalau sihab itu tidak bisa karena tidak ada ember yang masuk dalam sumur. Maka nanti dalam hukumannya akan berbeda. Nah, di antaranya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80. Allah menceritakan tentang Nabi Lut. Wa Luton iqala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahisyah. Apakah kalian akan melakukan suatu perbuatan yang keji? Nah, ini disebut sebagai perbuatan yang keji, suatu perbuatan yang kotor. Masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Yang perbuatan kotor itu, yang perbuatan keji itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun yang pernah hidup di alam ini. Alamin, minal alamin, bahkan alamin. Nek wonten gen tafsir alhamdulillahirabbil alamin surat nomor Al-Fatihah. Nah niku disebutkan alamin niku mboten namung alamul insi, tapi alamul insi wa alamul jinni, alamnya manusia dan juga alamnya jin. Maka Nabi Lut ini seolah-olah mengatakan jin saja loh, nggak ada yang melakukan perbuatan seperti kalian. Masuk kalian melakukan perbuatan yang sekecil ini. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Bahwa kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat daripada mendatangi perempuan, bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian termasuk orang-orang yang berlebihan. Nah, maka orang-orang Sadum, orang-orang Sodom ini nek ndelok ngapunten wong wedok sing ayu niku biasa mawon. Tapi nek ndelok cah cilik, lanang ganteng, nah niku syahwatnya naik. Nek ndelok wong lanang sing keker niku syahwatnya naik. Kalau lihat laki-laki yang wajahnya putih niku syahwatnya naik. Atau kalau melihat laki-laki yang berdandan seperti perempuan itu syahwatnya naik. Tapi kalau melihat perempuan sama sekali tidak ada ketertarikan. Padahal lazimnya nek wong lanang niku wis senenge kali wong wedok. Niku sudah fitrah daripada awal Nabi Adam alaihissalam. Nah, tapi mereka orang-orang Sadim, orang-orang Sodom, kaumnya Nabi Lut niku tidak tertarik sama sekali dengan perempuan. Wa makana jawabu qaumihi. Ya, didakwahi oleh Nabi Lut ngoten niku wau. Kemudian kaum Sadum nggih saged jawab. Jawab qaumihi illa an qalu akhriju hum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayat 82. Akhrijuhum wis Nabi Lut, enggak pakai Nabi Lut iki ditokke wae saka kene. Lut iki wong sing mengaku dirinya paling suci. Orang yang mengaku dirinya paling suci. Maka dalam satu
penelitian dalam satu berita. Ada seorang laki-laki, seorang peneliti, seorang pendamping kaum LGBT. Terus ada seorang itu namanya Abdul Muiz Ghazali. Beliau itu awalnya ditugaskan dari lembaga riset ngopo gitu, untuk mendampingi orang-orang yang terkena LGBT, menyadarkan mereka, menyembuhkan penyakitnya, diajak balik lagi kepada fitrah. Tetapi ternyata semakin dekat sama orang-orang yang terkena, ngobrol, cerita-cerita, malah suwe-suwe kadut. Sing awalnya ajeng nyadarke, malah ikut mereka. Makanya sampai dia memperbaiki pola pikirnya. Maka selama ini sebenarnya yang salah itu apa? Islam yang memandang orang LGBT atau saya yang salah dalam menafsirkan Al-Quran, saya yang salah dalam menafsirkan agama. Sampai mengatakan jadi tidak semua orang yang homo itu liwat. Tidak semua orang yang sama suka dengan sesama jenis itu disebut homo. Nah, ini kan membingungkan sekali argumen mereka. Ibarat itu pun kepepet, kejepit, ya hanya sekedar menyampaikan argumen, tidak ada ilmiahnya sama sekali. Ini tuh tokoh awalnya pengen menyadarkan malah kacau. Nah, niku kisah kaum Lut. Kemudian setelah didakwai seperti itu, kaumnya menolak. Nabi Lut alaihi salam berdoa, ya Allah, untuk kaum yang seperti ini turunkanlah adab darimu. Ternyata pada setelah Nabi Lut berdoa, beberapa hari setelahnya Nabi Lut ini kedatangan tamu laki-laki sing ganteng. Terus sebelum diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan kebinasaan, itu dicoba. Dicoba, Allah mengutuskan malaikat, Allah mengutus utusan mendakwai orang-orang Sadum. Kira-kira responnya mereka seperti apa? Nah, tentang ini disampaikan dalam surat Hud ayat 77. Saya buka. Surat Hud ayat 77. Walamma ja'at rasuluna Luton si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Ketika utusan-utusan dari malaikat itu datang kepada Nabi Lut, si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Nabi Lut niku langsung ngerasa ora kepenak. Wah, iki kaumku koyo ngene, malah ketok tamu sing koyo ngene. Kaumnya senang laki-laki yang ganteng, laki-laki yang gagah. Ini kok ada tamu yang gagah. Wa qala hadzal yaumun asif. Wah, iki apa iki? Piye carane gen tamuku ini iso tak lindungi. Nah, ternyata usut punya usut, Nabi Lut niki punya istri yang istrinya itu musuh dalam selimut. Ya, meskipun kerap selimutan bareng, maksudnya apa? Tapi musuh dalam selimut. Jadi Nabi Lut niku misalkan mau dakwah apa, gerak apa, itu dilaporkan oleh istrinya kepada kaumnya. Terus istrinya Nabi Lut niki tidak seperti kaumnya. Mungkin tidak liwat, tidak sihat, tapi mereka istrinya Nabi Lut niki menjadi mata-matanya kaum Sadum untuk membocorkan dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Nggih, balasannya dikei duit, dikei emas, dikei perhiasan, dikei baju, dikasih apapun yang dia suka. Maka ketika tamu malaikat yang wajahnya cerah, yang wajahnya ganteng ini datang menemui Nabi Lut, Nabi Lut merasa sangat berat. Nabi Lut ngomong sama istrinya dan anak-anaknya, wis iki sing ngerti awake dhewe wae, ora usah digandake sapa-sapa. Tapi karena istrinya sudah dari awal tidak pro dengan dakwah suaminya, maka istrinya pergi lapor kepada kaum Sadum, lapor kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam.
Kemudian kejadian setelahnya adalah waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Setelah mendengar bahwa ada laki-laki tampan yang bertamu ke rumahnya Nabi Lut, maka mereka mendatangi rumahnya Nabi Lut dengan berlari-lari, dengan bercepat-cepat. Qala ya qaumi haula'i banatihunna athharu lakum. Setelah sampai di rumahnya Nabi Lut tesih nahan-nahan. Omahe mboten dibuka, nek ajeng mlebu niku tesih ditahan-tahan. Bahkan maksa masuk niku ditahan-tahan. Hadza banatihi athharu lakum. Iki lho anakku. Kowe nek gelem wis anakku PN. Nah, maksudnya wis anakku PN wae, ning aja ganggu tamuku. Tapi kaumnya yang terlalu banyak niku rumahnya didorong-dorong, dipaksa-paksa, semuanya geruduk ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Lut niki hampir menyerah, ngomong kalih tamu niki karepe perkewuhan. Wahai tamuku, saya mohon maaf, saya tidak punya orang yang disegani, tidak punya kenalan orang yang disegani oleh kaumku. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Maka saya mohon maaf kalau tidak bisa melindungi tamu-tamuku sekalian. Nah, setelah itu maka barulah tamunya mengatakan bahwa saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis, bukaan wae lawange sing ombo-ombo rasa dihalang-halang. Maka ketika itu pintu dibuka oleh Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya berhasil masuk. Sesampainya di dalam rumah Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada malaikat Jibril, fatomasna a'yunahum faduku adabi wa nudum, dalam surat Al-Qamar. Niku langsung matanya dibutakan oleh Allah. Masuk ke rumah langsung matanya buta, tidak bisa melihat. Loh, kaget, mau nih sondelok apa-apa jelas, terus nggak bisa melihat apa-apa. Akhirnya kalang kabut, mau pulang nggak bisa, mau kesana kemari hanya berputar-putar mawon, tidak bisa melihat apapun. Nah, setelah itu, setelah kaumnya dibutakan oleh Allah, maka Nabi Lut dengan utusan dari Allah, malaikat itu tadi keluar dari rumahnya. Setelah keluar pergi, kemudian setelah pergi Allah meminta kepada Nabi Lut, ketika kamu lari nanti jangan menengok ke belakang, kecuali yang boleh nengok hanya istrimu, karena istrimu termasuk di antara mereka. Ternyata dalam perjalanan istri ini kan nggih main, bojone niku nggih main, tapi ternyata di tengah jalan bojone penasaran, ngopo to kok ndelok mana. Nah, ingat istrinya nengok ke belakang, ketika itu datanglah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut? Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim berikutnya. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Maka kami jadikan yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kemudian dihujani dengan batu yang dibuat dari tanah yang terbakar, gendeng. Seperti gendeng, gambarannya gendeng, tapi gendeng ini adalah gendeng yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang pada saat itu di dunia. Berarti saya ini dari neraka. Jadi yang pertama mereka buta, tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian gempa dibalik, sing mau lemah jadi neng dhuwur, sing mau neng dhuwur dadi neng isor. Kemudian dari atas dilempari dengan bebatuan, termasuk istrinya Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut ketika itu diselamatkan dengan dua putrinya. Gadah anak loro itu niku diselamatkan karena tidak mengikuti jejak ibunya. Tapi istrinya niku ikut dibinasakan dengan kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut yang durhaka, tidak mau menerima dakwahipun Nabi Lut alaihissalam. Nah, maka dari pendapat Ibnu Abbas niku nek wonten wong sing liwat, maka cara menghukumnya adalah disamakan dengan cara menghukum orang-orang
sadum. Pripun mau carane? Dijatuhkan kemudian dilempari dengan batu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau ada orang yang melakukan perbuatan liwat, ada orang yang menjadi saksi, dia mengiyakan perbuatan yang sudah dilakukan, maka dilemparkan dari tempat yang jauh, dilemparkan dari atas gunung, terus saking dhuwur dicari waktu, dilempari batu sampai orang itu meninggal. Nah, mudah-mudahan di antara kita tidak ada orang yang terkena amalan Nabi Lut alaihi salam. Lain itu hukumanipun untuk orang-orang yang melakukan perbuatan liwat. Na'udzubillah wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang propaganda pro LGBT niku banyak sekali. Misalkan nek sing remen nonton bal-balan niku wonten Liga Inggris niku ban kaptennya yang ada logo Liga Primer niku warnanya napa? Pelangi. Merah, kuning, hijau, biru, mijiki biru. Niku napa? Mereka termasuk orang yang mendukung LGBT. Nah, kemarin ketika Piala Dunia, ini mergo kula senenge bal-balan ya. Kira nek olahraga sanesipun. Dan ini kemarin ketika Piala Dunia kan sempat heboh nih, beberapa negara memprotes kebijakan Qatar yang melarang LGBT masuk, yang melarang orang tidur laki-laki perempuan sehotel tidak punya kartu bukti nikah, melarang seks bebas. Niku ditentang betul oleh orang-orang Eropa, orang-orang Arab. Tetapi Qatar ketika itu tetap pokoknya ora oleh ya, ora oleh. Iki negara mayoritas muslim, piye carane wong sing teko rene bisa menghormati adat, menghormati ajaran umat Islam. Melo sampai suatu negara Jerman itu ketika foto sebelum pertandingan menggunakan satu gestur yang menolak kebijakan Qatar. Gesturnya itu ngeten yang tutup mulut. Gestur tutup mulut karepe wis iki karep ngene aja tok ganggu. Saya terbiasa dengan yang LGBT, jangan diganggu. Dan ada beberapa propaganda yang lainnya seperti tentang hak asasi manusia. Yang penting podo-podo senengnya ora masalah. Di satu berita juga pernah ada seorang tentara niku yang dia disinyalir melakukan hubungan lawan jenis laki-laki dengan laki-laki. Nah, karena ketahuan atasannya, maka tentara itu dipecat. Wis saiki serasa jadi tentara, dipecat, dikeluarkan SK pemecatan. Setelah itu ramai beberapa orang yang menyuarakan, ya namanya berhubungan itu selama tidak mengganggu kinerja, kenapa harus dipermasalahkan? Nah, sekarang kita badhe madosi wonten internet. Berita-berita niku pun napa nggih? Bertebaran. Jadi mau berita orang yang pro yo watak, berita orang-orang yang kontra nggih kathah. Maka kalau orang tidak bisa menyaring dari awal, kita tidak tahu bagaimana logika Islam dalam memandang LGBT, ini bisa jadi kita akan mengikuti mereka. Oh berarti orang apa-apa ya? Oh berarti wong kuwi nek dia pro lesbi, pro gay, pro dan lain-lain itu tidak mengganggu kehidupannya, berarti tidak menjadi suatu masalah. Nah, itu adalah suatu hal yang harus kita tentang. Makanya untuk kemarin acara yang akan dilaksanakan di Jakarta yang dicanangkan bulan-bulan ini, yuk sebisa mungkin kita suarakan agar rakyat tahu bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran Islam, yang sudah banyak digembarkan oleh orang-orang. Nek awake dhewe kabeh niku menang, lah mengke sing ajeng ngomong sinten? Sing ngomong sinten? Sing pro-pro niku orang-orang yang punya kepentingan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, itu beberapa tentang LGBT yang dituliskan dalam Al-Quran, kisah-kisah Nabi Lut yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran.
Kemudian di sini ada beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uktulul fa'ila wal maf'ula bih. Nah, ini bahasa Arab sing nate sinau nahwu niku enten istilah fa'il kali maf'ul. Nek fa'il niku pelaku, nek maf'ul niku objek. Nek fa'il niku subjek, nek maf'ul niku objek. Fa'il niku yang melakukan, objek yang dilakukan atau orang yang dikerjai. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uktulul fa'ila wal maf'ula bihi. Bunuhlah orang yang fa'il, orang yang melakukan, wal maf'ul bihi, dan juga orang yang menjadi korbannya. Agar apa? Agar penyakit ini satu orang yang melakukan dia dibunuh tidak menjadikan orang yang lain ingin melakukan hal yang sama. Kadang awake dhewe niku mikir, janjane penake apa to? Kan ngoten to, Pak. Apa to penake? Nah, tetapi dari seorang dokter, wonten dokter niku namine Dokter Inom. Dokter Inom niku beberapa kali diundang di TV One untuk menyampaikan tentang LGBT karena beliau memang punya satu konsen khusus untuk mendampingi orang-orang yang terkena penyakit lesbi atau gay untuk menyembuhkan penyakit mereka. Jadi kata beliau, kenapa orang yang terkena liwat, orang yang gay itu senang dengan perbuatannya? Karena ngapunten ini rada salah. Karena walaupun yang dilakukan itu adalah kepada tempat keluarnya kotoran, rasanya itu lebih nikmat daripada hubungan yang sewajarnya. Jarine dokter yang konsen di sana. Nah, kan kula namanya mencari-cari informasi mawon. Makanya kenapa mereka sulit untuk menghilangkan pekerjaan, aktivitas, kebiasaan mereka? Ya karena itu lebih nikmat untuk mereka rasakan. Dan juga tidak ada laki-laki dengan perempuan, kan nanti salah satu tujuannya punya anak. Dan laki-laki dengan laki-laki itu kan boten bakal duwe anak. Jadi yo berenak-enak terus ora enak rekoso nih. Lah nek dia anak itu kan kadang dia rekoso yang ngomong, rekoso melahirkan, rekoso dan lain sebagainya. Tapi kalau sesama itu banyak enaknya, tidak ada rekosonya. Maka mereka dalam pendampingannya itu harus pelan-pelan, dan tentunya kalau Allah sudah berikan hidayah untuk mereka, kadang itu ada kejadian-kejadian yang di luar nalar yang menimpa mereka, terus dan ini sadar. Jadi ada satu cerita yang tidak perlu diceritakan, mungkin tidak ada gila ya, ngeleh-ngeleh tekan mah ras pengen mana itu. Oke. Jadi sedikit ini ada satu orang yang pernah tersadarkan. Jadi beliau yang cerita, ada seorang yang pernah tersadarkan dari penyuka sama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Suatu saat ketika dia berhubungan dengan laki-laki, adalah sing lanang mencret. Nah, Ban itu terus sadar, terus berobat kepada beliau, akhirnya sampai sekarang sadar. Nah, ketika sudah sadar itu dikorek, kenapa alasannya, apa enaknya, informasinya seperti apa untuk digunakan sebagai penelitian. Nah, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hal yang kaitannya dengan LGBT. Sesuai dengan judul, LGBT itu bukan fitrah, karena fitrah manusia itu adalah wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Setiap sesuatu itu diciptakan berpasang-pasang, enek lanang ya enten wedok, ada langit, ada palung, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, dan lain sebagainya. Semuanya ada pasangannya. Nek lanang karo lanang itu tidak ada perbedaannya. Perempuan dan perempuan juga sama. Harusnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Mbok menawi sekedhik ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun. Menawi cekap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.